untuk Delete enggak? mohon kalau live itu di sana. Kalau di sini kita rekam, Oh iya, oke. kita rekam dulu, kita verifikasi apakah Oke. ceritanya layak naik atau tidak. Kalau nggak layak ya kita tidak naikkan. Kalau layak naik ya sebagai sumber informasi. Jadi tolong tidak disebutkan nama dan identitas siapapun dalam percakapan ini. Karena percakapan ini saya Oke, naikkan oke. dalam konten YouTube. Gimana? Gimana? Seperti apa ini? Kenapa? Iya, sampean mau Aku ngomong udah apa? rada deg-degan ini. Sampean mau ngomong apa? Pokoknya Maaf sebelumnya. boleh, Aku tuh mau nanya gini ya. boleh. Aku sendiri kaget gitu ya dengan keputusan yang mendadak seperti ini. Padahal aku udah prepare sebelumnya. Oke, gimana? Ini aku sama bos aku. Aku kerja kan finish 2 kontrak 4 tahun. Bulan 3 bulan depan aku finish kontrak. Aku udah ngomong jauh-jauh hari dari bulan 9 sama bos aku. Aku bilang bos gitu ya. Aku bulan 3 finish gitu. Terus dia kan ngomong, loh kenapa kamu ngomongnya awal, katanya. Ya biar prepare dulu kan, persiapan, takut kamu ambil pembantu lagi kan, ibaratnya aku keluar udah ada gitu. Aku nggak ada pikiran gimana bagaimana, aku ibaratnya mempermudah bos aku kan. Siap. Nah terus dia bilang, oh oke, emang kamu kapan pulang? Aku bilang di kontrak sih tanggal 6 gitu, bulan 3. Tapi mungkin sekitar tanggal 2 awal bulan 3 aku bilang gitu. Oh iya nggak apa-apa. Terus dia sama aku ngomong kayak gini. Abis aku ngomong kayak itu, dia masuk ruangan gitu. Halo? Ya, saya dengerin sampean cerita. Terus? Iya. Terus dia ngomong kayak gini, padahal aku sebenarnya mau naikin gaji kamu, katanya. So kamu mau minta berapa? Aku intinya pengen aku renew gitu. Terus aku bilang, enggak, maaf gitu. Soalnya aku pulang sama anak aku kan. Anakku masih kecil, sejak aku tinggal ini kan. Aku pengen ngurus sendiri, tak bilangin gitu. Tapi aku pengen banget kamu renew, katanya, pengen nambah kontrak. Coba deh kamu pikir lagi, katanya gitu. So kan ya udahlah gitu. Oke, aku pikir-pikir, kasih aku bulan depan buat mikir lagi. Yes. Kontak gitu. Terus udah itu bulan depan, bulan 10-an apa 11 aku ngasih keputusan kan, dia nanya lagi tuh. Nanya lagi, gimana, katanya. Terus aku jawab, maaf, aku keputusannya emang bilang uang penting, tapi aku lebih penting anak aku pengen ngurus anak aku gitu. Terus bos aku, ya udah aku yang ngerti, katanya, emang uang lebih penting, tapi anak kamu lebih penting. Terus aku bilang kan, iya makasih ya udah ngertiin gitu. Terus dia itu jawab juga, iya makasih juga udah bantuin aku, katanya, selama kamu di sini. Oke. Terus apa ya, buat aku shock banget. Semalam ini dia ngomongnya kayak gini, coba sore aku mau dipulangin hari Jumat. Ini Jumat ini. Siap. Padahal dia udah deal-dealan, aku mau tiket itu tanggal 2 bulan 3. Udah deal juga dia. Terus? Udah confirm juga. Sama agent juga ngomong. Aku shock dong, aku dipulang ada kayak di interminute gitu. Kayak bukan finish kontrak. Terus gaji aku cuma dibayar separuh. Dari gaji bayar separuh, terus uang nggak dibeli pur, uang aku dibeli paling murah yang ada 1.000 berapa gitu, 1.000 berapa ratus. Terus aku bilang, itu ada bagasinya enggak? Tak gituin kan, soalnya kan nggak ada bagasi kalau harga segitu kan. Terus kalau kamu mau nggak ada bagasi ya kamu nambah, kamu bayar ke aku, katanya gitu. Aku shock, kaget, gimana campur-campur ya, kok kayak gini gitu. Padahal aku finish gitu, bukan aku nge-break atau dia terminate aku finish loh.
Dan aku yang mau pertanyakan, aku kayak gini salah apa bener sih? Jujur aku nggak ngerti banget gitu Mas. Salahnya di mana, terus apa hak aku gitu? Kasih tahu aku ada full ya, uang cuti gitu kan, uang perjalanan, uang makan, uang tiket. Kok aku kayak diusir secara halus gitu ya? Padahal aku finish loh, bukan nge-break atau di terminate, bukan. Aku finish. Halo? Coba aku iya halo. Udah belum ceritanya atau masih mau ada yang diceritain? Udah. Enggak, pokoknya aku ngambil yang penting aja, yang lainnya pokoknya enggak usah. Ini yang pentingnya aja aku ngambil. Yang penting ya. Iya, yang buat aku shock banget ini sampai aku ini kan belum terkirim, ini kayak baju-baju aku kan tadinya mau terkirim akhir bulan. Aku lagi nge-packing baju ini banyak banget kan. Aku nggak pernah kirim baju pakaian. Kaget. Kaget banget. Oke. Masih mau bercerita? Kalau mau bercerita saya dengerin. Aku mau mendengarkan. Aku mau mendengarkan. Oke, siap. Barang hari ini masih Rabu ya, Samen kan Jumat, masih ada Kamis dan Jumat. Samen bisa, Samen bisa telepon hotline-nya TSL, bisa Samen titipin atau bisa Samen berangkatin ke Indonesia, itu pelayanannya nggak ada masalah. Dan ada paket yang pakai tas, ada yang pakai box ya, Samen bisa pilih itu semuanya. Itu bukan sesuatu yang sulit ya menurut saya. Ukuran M, ukuran L semuanya tinggal nari duitnya aja. Itu kalau misalnya bagasi tidak ada, karena kalau beli bagasi harganya agak istimewa. Itu untuk paketan ya. Terus Samen selesainya kan Maret ya. Visa Samen habis Maret tanggal berapa? Tanggal 3. Tanggal berapa? Tanggal 6. Tanggal 6 Maret. Sekarang sudah tanggal 12 Februari ya sekarang. Iya, sekarang 12 Februari, Maret, berarti Samen sudah dinyatakan finish sih sebenarnya. Karena sudah lebih dari 40 hari. Samen sudah dinyatakan finish sebenarnya. Jadi kalau dinyatakan finish, Samen tinggal minta ke majikan atau agen memberikan surat finish kontrak. Ya, keterangan finish kontrak. Jadi itu finish ya. Terus Samen bicara tadi gaji dipotong separuh. Ya kan? Iya. Gaji dipotong separuh. Samen gajiannya tanggal berapa biasanya? Gajinya kan tanggal 1. Gajian tanggal dari 1 aku gajian. Jadi aku dibayar separuh. Oh ya, tanggal 1 ya. Oke, tanggal 1 dibayar separuh. Terus cuti-cuti sebentar. Itu ya berarti Samen udah pokoknya digaji dari ini tanggal 1 terus dihitungnya sampai tanggal nanti ya 14 kan pastinya kan? Iya. Samen dihitung gaji sampai 14, terus kemudian jatah-jatah sampean cuti dan semuanya udah diselesaikan apa belum? Dalam satu kontrak itu. Jujur kayak uang cuti udah. Kemarin aku lihat kertasnya itu ada gaji, slip gaji, uang cuti. Cuman yang aku pertanyakan uang tiket. Uang tiket itu kan enggak ditulis uang tiket. Soalnya kan waktu aku 2 tahun itu uang tiket aku belum minta. Soalnya agen ngomong jangan diminta dulu, takut nanti kamu minta pulang. Ibaratnya kamu nggak usah mikirin uang tiket, ada persiapan gitu. Ya udah aku nggak minta, nurutin agen kan. Nah pas sekarang aku minta, dia mempertanyakan aku udah beliin tiket kamu, katanya gitu. Jadi uang tiket nggak ada. Oke. Kalau nggak mohon maaf saya potong ya. Kewajiban majikan itu bukan uang tiket, tapi tiket pulang ya. Di dalam peraturan itu yang tercantum dia membelikan sampean tiket pulang. Jadi wajibnya itu tiket, bukan uang. Jadi kalau uang sampean, kalau kayak gitu sampean nggak bisa bertanya. Waktu aku ke Makau, bentar, ya aku potong dulu maaf. Waktu aku ke Makau itu kan seharusnya kan ada uang tiket, ya nggak sih? Itu aku waktu ke Makau aku uang sendiri, jadi bukan dari dia. Semuanya transport apa aku sendiri. Plus makanya aku sekarang menuntut tuh loh.
Ya nggak apa-apa, sampean kalau menuntut berbicaranya sama agensi ya, bukan sama saya ya. Udah ngomong. Oke. Makanya saya aku cuman iya, cerita saya ya. jelasin dulu. Saya jelasin dulu. Saya jelasin sebatas saya jelasin peraturan. Jadi saya jangan diajak debat, ya, nggak pas. Kalau saya yang diajak debat itu tidak tepat, karena saya bukan agensi sampean. Bisa dipahami di titik ini? Saya coba menjernihkan suasana, ya, kegalauan sampean, kekalutan sampean. Kalau itu saya bisa, saya berusaha. Tapi kalau sampean menuntutnya ke kita nggak bisa dong. Boleh kan saya ngomong kayak gitu? Ya makanya aku tuh nuntut ke bos aku gitu ya. loh, bukan kesampean. Kalau aku nuntut kesampean ya aku salah lah. Makanya maksud aku menuntut seperti itu ke bos aku. Aku pun udah ngomong ke agent, aku nggak ngomong debat ini, aku juga mendengarkan sampean kan. Oke, jadi gini, jadi gini, pada saat sampean sudah bisa, ya, kalau merasa haknya sampean ada yang belum terselesaikan, ini masih tinggal 2 hari nih, ya kan? Jangan buang-buang waktu ya kan. Menurut saya, kalau ada sesuatu yang tidak terima atas apa yang diberikan majikan, cus ke labor. Sampean datang langsung ke labor. Kalau ke labor itu urusannya sama majikan. Kalau sampean datangnya ke KJRI, KJRI pasti manggil agent. Jadi yang jadi penengah. Makanya aku mau tahu caranya ini. Ya makanya yang jadi penengah, makanya saya kasih tahu nih ya kan. Jadi giliran saya ngomong dulu ya. Jadi kalau saya ngomong mohon untuk tidak dipotong biar sampean clear. Biar sampean nggak galau ya. Nanti kita bahas tentang psikologis ya. Ini bahas teknis dulu, nanti psikologis. Ada 2 hal yang harus saya sampaikan ke sampean dari ceritanya sampean. Yang pertama adalah teknis. Kalau teknis pasti kalau ada sesuatu yang nggak sampean terima dengan majikan, dengan apa yang diberikan majikan, labor itu sebagai tempat untuk mediasi. Labor itu sebagai penengah. Atau KJRI. Kalau KJRI pastinya yang dipanggilnya adalah agensinya. Sampean dan agensinya akan dipertemukan dan duduk bareng diskusi. Itu kalau KJRI. Jadi sampean pilih yang mana, monggo. Untuk segala bentuk penyelesaian yang secara hukum, secara aturan sampean harus dapat tapi nggak dapat. Itu teknis saya ngomong. Masih ada 2 hari, sampean masih punya kesempatan untuk lapor. Setidaknya submit. Kalau tiket sampean sudah dikeluarkan hari Jumat, sampean sudah submit persoalan. Dan ketika di Indonesia sampean tinggal follow up. Ya kan kayak gitu tuh. Labor atau KJRI. Itu yang pertama. Yang kedua, psikologis. Nah, ini yang paling penting menurut saya dari hanya teknis. Jadi gini, kemarin 3-4 hari yang lalu, 1 minggu dan 3 minggu, banyak sekali teman-teman yang di interminate tiba-tiba tanpa memahami duduk persoalan. Yang dianggapnya majikan baik ternyata berubah. Yang dianggap majikan semuanya kok kayak gini ya, padahal pengabdianku udah luar biasa ya kan. Perasaan itu selalu ada. Wajar sebagai manusia, kita itu berharap untuk orang lain itu juga berbuat baik ketika kita sudah memberikan segalanya. Itu hal yang wajar. Nah sekarang yang ingin saya sampaikan kepada sampean, saya cuman bilang, siapapun majikan yang ada di sini, hitungannya kita itu bisnis dan bekerja. Jadi kita selalu kadang-kadang menaruh hati. Ya, karena apa? Ya karena kita sudah melayani mereka sekian tahun, berapa tahun sudah hidup bersama mereka. Kita menganggap itu jadi bagian sendiri. Tapi itu tidak terjadi meskipun dengan majikan. Ada satu masa, suatu keadaan dan suatu situasi di mana bahwa ketika mereka itu berubah pikiran, yang perubahan pikirannya itu tidak bisa kita tebak. Dan ini terjadi sama sampean. Dan kemarin 1 hari orang juga baru 1 bulan ya. Kemarin baru 1 bulan juga datang ke rumah saya, langsung, kamu tak kasih waktu 2 hari capye, bersih-bersihin semuanya dan kamu terus pergi yo. Terus kamu tak beliin tiket, mau masih bagus, tiketnya tanggal berapa, dia masih ditanya. Tapi 2 hari kamu pergi yo. Nek sampean kan sudah langsung mau dibelikan tiket hari Jumatnya.
Kan begitu. Jadi aku malah aku booking sendiri semalam. Nah, makanya ya harusnya kan sampean minta tiket ke dia gitu loh, bukan uang gitu loh. Karena sekali lagi peraturan itu tiket. Jadi bukan uang. Majikan tidak wajib memberi uang tapi membelikan tiket sampean. Nah, ini terjadi. Dan kayak gini ini akan banyak terjadi juga. Makanya kita harus segala sesuatu mempersiapkan kemungkinan, karena rumah itu adalah bukan rumah kita, bukan tempat kita. Tempat itu adalah tempat kita bekerja. Jadi dimanapun tempat bekerja ya seperti itu. Bukan saya ingin membela majikan ya, sekali lagi saya ingin membuat psikologi sampean itu jadi terbangun. Kita harus menghadapi kenyataan dan ini yang terjadi gitu loh. Ya menurut saya. Jadi dari apa yang saya sampaikan, ya kan, ada nggak kira-kira sesuatu yang menurut sampean masih tidak diterima? Kalau tidak diterima menurut hatinya sampean, kita harus lepaskan itu semuanya, cepat atau lambat. Mungkin nggak bisa cepat, tapi lama-lama nanti kita harus menyadari time is limit. Kita sudah nggak punya waktu lagi 2 hari untuk menyampaikan apapun pikiran sampean yang tidak sesuai, ya, yang berdasarkan peraturan, yang bisa dituntut. Kalau tidak berdasarkan peraturan kan nggak ada dasarnya. Kalau cuma sakit hati, nggak terima, itu kan sesuatu yang kita rasakan, itu yang harus kita terima dulu. Wis, menurut sampean gimana? Kita ngobrol. Menurut saya masih bingung, masih shock? Enggak bingung, mungkin lebih ke shock. Shock, soalnya sangat, aku udah prepare banget, udah ngobrol sama orang rumah juga bulan depan. Udah jadi aku sangat kecewanya ya karena aku udah jauh-jauh hari ngomong sama dia gitu loh. Jauh-jauh hari aku pun sadar posisi aku di sini cuma pekerja. Aku di sini kan ada temen aku juga, 3 orang kerja itu, bukan aku sendiri. 3 orang loh. Aku sendiri orang Indonesianya. Aku udah bener-bener prepare, makanya aku jauh-jauh hari. Aku tahu posisi aku di sini cuma membantu, di sini cuma kerja. Makanya aku ngomong jauh-jauh hari. Aku ngomong aku mau pulang. Soalnya aku kalau ngomong sekarang tiket lebih murah. Pertama, ya enggak. Kalau kita booking 3 bulan sebelumnya lebih murah tiket dibanding kayak gini. 2 hari mau pulang baru booking, berapa tiketnya? Hampir 6 juta. Aku yang semalam cek yang tengah malam itu, yang jam 7-an. Terus yang kedua, dia juga bisa prepare buat mengganti aku gitu loh. Nggak ngedadak. Kalau ngomong ngedadak kan dia bingung. Iya nggak sih? Emang dia orang kaya, orang berduit, tapi jangan kayak gini. Aku kayak ngapain, ibaratnya aku ngomong jauh-jauh hari kalau di kayak giniin gitu. Aku ngomong aja kayak kemarin itu spontan juga kayak dia, biar dia kaget kan. Kayak gitu, aku pun ibarat tahu posisi aku di sini cuma membantu gitu. Cuma ya ini sekali lagi buat pelajaran lah ya. Sumpah, apa mending ngedadak aja ya kalau ngomong ke bos itu. Jangan kayak aku jauh-jauh hari gitu. Enggak. Jadi sampean tidak ada hal yang salah ya kan. Sampean sudah benar secara pandangan ya, meminta persetujuan jauh-jauh hari. Tapi perlakuan mereka kan nggak bisa kita atur toh Mbak. Boleh saya nyampaikan seperti itu kan. Mereka mau seenak mereka seenak udelnya. Pasal 1 ayat 1 itu. Bukan. Di sini bukan pasal 1 ayat 1. Tapi kita harus bisa dan mampu menerima segala bentuk kemungkinan yang di luar nurul. Bisa dipahami nggak? Itu. Makanya kalau saya tidak mempercayai pasal 1 ayat 1, saya tidak mempercayai apes tidak ada dalam kalender, itu tidak dalam rumus cara berpikir saya. Tapi kalau cara berpikir saya adalah di dunia ini saya hidup dan bernafas, besok pun aku kena serangan jantung pun saya harus bisa terima. Bukan persoalan apes, kita punya otak, kita punya nalar, kita punya